Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Ini adalah materi pertama dari course Kotlin Unit Test. Nah, sebelum kita mulai praktek, kita akan bahas tentang teori sedikit ya, tentang pengenalan software testing itu apa. Jadi sebelum kita belajar tentang Kotlin Unit Test, kita akan coba dulu bahas sekilas tentang software testing. Nah, kita langsung mulai saja. Kalau teman-teman udah nonton video sebelumnya, dan ini adalah beberapa materi yang teman-teman harus kuasai sebelum teman-teman belajar tentang Kotlin Unit Test ini. Nah, materi-materinya udah saya sediakan juga di YouTube Programmer Zaman Now, jadi teman-teman tinggal lihat aja di playlistnya. Udah ada semuanya, yaitu Kotlin dasar, jadi teman-teman udah harus ngerti tentang Kotlin dasar. Kotlin Object Oriented Programming juga teman-teman harus sudah ngerti. Kotlin Generic juga teman-teman harus sudah ngerti. Kotlin Collection udah harus ngerti, dan terakhir adalah harus ngerti tentang Gradle. Karena di sini nanti kita akan menggunakan Gradle sebagai project manajemennya. Jadi saya sarankan kalau teman-teman belum menguasai materi ini, silakan berhenti dulu untuk mengikuti materi ini, coba pelajarin materi-materi ini dulu. Nah, kalau teman-teman udah belajar materi ini semua, nah baru boleh mulai belajar tentang Kotlin Unit Test ini. Oke, sekarang kita akan kenalan dulu dengan software testing. Apa itu software testing? Nah, software testing itu adalah salah satu disiplin ilmu dalam software engineering sebenarnya. Jadi ada software development, software testing, infrastruktur, dan sebagainya. Ada banyak sebenarnya disiplin-disiplin ilmu yang ada di software engineering. Salah satunya adalah software testing. Software testing itu sebenarnya luas banget. Nah, jadi saya nggak akan bahas secara total ya, karena luas banget sebenarnya software testing. Makanya ada istilahnya di pekerjaan itu ada yang namanya software tester, ada QA engineer, dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini lumayan materi yang luas. Jadi sekarang di sini kita akan bahas lebih spesifik aja ke tentang unit testnya. Tujuan utama dari software testing itu adalah memastikan kualitas kode dan aplikasi yang kita buat itu menjadi baik. Jadi ya minim bug, baik kualitasnya, nggak banyak error dan sebagainya lah. Itu adalah tujuan dari software testing. Nah, ilmu untuk software testing tadi saya bilang sangat luas. Pada materi ini kita hanya akan fokus ke unit test. Karena sesuai dengan judulnya, Kotlin Unit Test, maka kita akan lebih spesifik di sini akan belajar cukup tentang unit test saja. Nah, software testing dalam pengetesan aplikasi itu biasanya ada istilahnya tes piramid ya. Jadi piramida testing. Piramida testing mungkin teman-teman kalau lihat gambarnya mungkin beda-beda tiap orang, tiap buku juga nanti beda-beda. Tapi intinya seperti ini. Jadi piramida itu biasanya seperti ini ya. Dimana di bawah ini kenapa bagiannya besar itu namanya adalah unit, yaitu unit test. Service ini adalah service test. Ada yang bilang juga integration test. Ada UI test, atau ada yang bilang juga end-to-end test ya. Nah, kalau lihat dari sini, dari gambarnya, di sini kan ada kelinci ya, di atas itu kura-kura. Ini maksudnya apa? Semakin bawah itu biasanya eksekusinya semakin cepat. Nah, tapi di sini teman-teman bisa lihat ada cost-nya atau uangnya. Jadi semakin bawah itu semakin murah, semakin atas itu semakin mahal. Jadi sangat disarankan kita banyak-banyakin implementasi unit test. Kenapa? Karena implementasi unit test itu biasanya cepat sekali eksekusinya, nggak lambat, tapi memang investasinya harus banyak ya, karena unit test itu akan mengetes komponen-komponen terkecilnya. Nah, jadi teman-teman bakal nanti bikin unit testnya mungkin bakal banyak sekali tiap bikin aplikasi. Service testnya atau integration testnya mungkin kecil. Tergantung mungkin biasanya kayak API dibikin integration testnya dan sebagainya. Jadi biasanya service test makin kecil porsinya atau jumlahnya. Dan yang terakhir ada end-to-end test. Nah, ini makin kecil lagi. Biasanya dia ngetes tentang flow user, flow customer, dan sebagainya. Makanya dilihat di sini, ini tuh cepat dan biasanya banyak, cost-nya juga murah. Makin ke atas itu cost-nya bakal makin mahal dan juga makin lambat. Karena end-to-end test, UI test ya istilahnya, itu akan sangat lambat dijalankannya. Maka dari itu biasanya untuk UI test biasanya porsinya dikit dan biasanya lebih spesifik ke flow si usernya. Sedangkan yang akan kita pelajari tentang bikin unit test. Saat kita bikin software, idealnya kita bikin seperti tes piramid seperti ini. Jadi unit testnya banyak, makin ke atas makin sedikit.
Jadi bukan unit testnya dikit, UI testnya dibanyakin ya, apalagi UI testnya masih pakai click test gitu ya, wah itu nggak scale banget gitu ya. Udah mahal gitu ya, bayar programmer isinya ngelakuin cuma click test doang gitu. Jadi diharapkan teman-teman bagusnya itu bikin unit test yang banyak untuk memastikan kualitas softwarenya bagus. Nah ini contoh high level arsitektur aplikasi ya. Jadi kita akan studi kasus contohnya gimana sih bikin unit test, integration test dan sebagainya. Jadi misal di sini kita punya aplikasi front end. Front end-nya terserah ya pakai apa. Lalu di belakangnya ada aplikasi back end. Aplikasi back end A dan aplikasi back end B. Di mana back end A dia punya database, back end B juga punya database, dan ternyata back end B dia juga ngehit sistem yang lain. Ya sistem apalah itu ya terserah. Jadi intinya kita bikin software misalnya seperti ini arsitekturnya. Nah nanti dari user dia akan connect ke front end, di mana front end-nya dia akan connect ke back end-nya. Nah nextnya, apa itu UI test atau end-to-end test? Nah kalau UI test berarti kita akan bikin tes langsung ke front end-nya. Jadi kayak teman-teman misalnya bikin aplikasi e-commerce gitu ya. Nah teman-teman akan bikin tesnya itu langsung nembak si website e-commerce-nya. Jadi bikin script untuk ngebuka halaman website, habis itu ngeklik tombol registrasi atau login, belanja dan sebagainya. Itu semuanya harus UI testnya. Nah, contohnya framework atau tool yang bisa digunakan contohnya adalah Selenium. Nah, penggunaan UI test itu biasanya sangat lambat karena ya mirip kayak flow user biasa dan sangat mahal. Maksudnya mahal itu bukan mahal ini ya, untuk bikinnya harus bayar mahal, bukan, tapi maksudnya cost resource yang harus kita keluarkan untuk membuat UI test biasanya mahal. Apalagi contohnya kalau misalnya UI testnya itu mobile gitu ya, itu kan kita harus pakai juga mobile emulator atau juga mobile device yang aslinya. Jadi istilahnya itu UI test biasanya mahal. Nah ini adalah UI test, jadi kita akan fokus ke front end-nya. Kenapa kita fokus ke front end-nya, tidak ke back end? Karena kita lebih fokus ke si user-nya. Namanya juga UI test ya, user interface, jadi dari sisi user-nya. Nah, next-nya ada istilahnya service test atau integration test. Nah, kalau service test, dia fokusnya ke si tiap aplikasinya. Jadi aplikasi ini, jadi kita akan ngetesnya, misalnya aplikasi ini punya API banyak ya, kita akan ngetesnya ke API-nya. Dan API-nya itu ketika di-hit dia akan tetap connect ke database. Jadi istilahnya itu integration test itu cuma ngecek si service-nya. Jadi bukan integrasi antar service-nya ya, walaupun namanya integration test, tapi maksudnya integrasi antar si komponen si aplikasinya. Jadi kalau misalnya tadi sebelumnya ini end-to-end test, kita akan ngetes semua interaksinya. Tapi kalau service atau integration test, kita akan fokus ke aplikasi ini dan komponen-komponennya. Contohnya aplikasi ini punya database, dan aplikasi ini punya database juga dan punya sistem lain. Jadi kita akan fokusnya ke sini, kalau integration test. Nah, gimana dengan unit test? Nah, saat kita bikin aplikasi, itu kan biasanya kita nggak bikin satu file ya. Biasanya kita bikin modular, dibikin layer-layernya. Contohnya kalau bikin aplikasi mungkin kita ada kalau bikin API gitu ya, di backend ada controller, ada service, ada repository, ada active record, dan sebagainya. Nah, komponen-komponen ini kan banyak ya, atau istilahnya kelas-kelasnya banyak, ada kelas controller, kelas service, kelas repository, dan sebagainya. Nah, unit test itu dia fokusnya itu adalah ke tiap komponennya atau tiap kelasnya. Jadi kita akan ngetes kelasnya, bahkan spesifik ke function mana yang akan kita tes. Jadi unit test itu skopnya cuma ke layer-layer ini, layer-layer terkecil di aplikasi kita. Ya kalau bahasa pemrogramannya kayak Kotlin berarti ke objek dan ke kelas dan juga functionnya. Tapi kalau misalnya bahasa pemrograman yang non OOP gitu ya, kayak misalnya C atau Golang, itu lebih fokus ke function-functionnya yang dites. Jadi kita akan ngetesnya ke unit terkecilnya seperti ini. Jadi ini adalah unit test. Kalau kita satu total aplikasi itu integration test. Kalau multiple aplikasi itu namanya end-to-end test atau UI test. Jadi sekarang teman-teman udah kebayang ya apa itu UI test atau end-to-end test, apa itu integration test, dan apa itu unit test. Di sini kita akan fokus belajar tentang unit test.
Jadi unit test itu fokus menguji bagian kode program terkecil, biasanya menguji sebuah function atau class kalau di object oriented ya. Unit test biasanya dibuat kecil dan cepat. Jadi memang saat kita bikin unit test itu diusahakan eksekusinya cepat dan juga ukurannya kecil. Nah, oleh karena itu biasanya kode program unit test lebih banyak dari kode program aslinya. Jadi maksudnya itu kalau kita bikin sebuah function, biasanya kita bikin unit testnya mungkin 1 atau 2 atau 3 skenario-nya. Kenapa? Karena skenario-nya kan nggak mungkin sukses terus kan. Kalau kita bikin unit test yang ngujinya sukses terus, ya berarti kita nggak pernah punya kasus unit test untuk pengujian salah. Maka dari itu biasanya kode program unit test itu biasanya lebih banyak daripada kode program aslinya. Nah, kenapa? Karena ya aplikasi misalnya insert data ke database. Unit testnya kan insert data sukses, insert data gagal, insert data validasi gagal, dan sebagainya. Itu ada banyak skenario-nya. Maka dari itu, investasi unit test biasanya memang agak sedikit mahal. Tapi bagusnya adalah kualitas program kita bakal lebih terjaga dan baik. Unit test bisa digunakan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas kode program kita, yang tadi saya bilang ya. Jadi kualitas code kita bakal lebih baik kalau misalnya menggunakan unit test. Jadi nggak perlu manual deploy dulu ke server, habis itu dites, diklik-klik-klik, wah itu capek banget ya, itu manual banget. Mendingan semuanya running menggunakan unit test untuk pengetesannya. Oke, mungkin sekian. Jadi saya harapkan teman-teman sekarang udah kebayang. Jadi kalau ditanya apa itu bedanya integration test, apa bedanya end-to-end test, apa bedanya unit test, teman-teman sekarang bisa jawab. Dan sekarang kita akan fokusnya ke unit test. Nah, next-nya kita akan belajar tentang pengenalan JUnit. JUnit itu adalah salah satu framework paling populer di JVM ya, JVM community, entah itu Java atau Kotlin untuk library atau framework atau tool unit test. Jadi biasanya tiap bahasa pemrograman dia punya library populer untuk ngelakuin unit test. Contohnya kayak di PHP ada PHP unit, kalau di Ruby ada RSpec dan sebagainya. Kalau di JVM community, entah itu Java, Kotlin, Scala, itu ada yang namanya JUnit. Yang JUnit itu sangat populer, jadi hampir kebanyakan orang developer Java atau Kotlin itu menggunakan JUnit. Jadi nanti prakteknya kita akan coba menggunakan JUnit.